Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ninda. Ketemu lagi, Mbak Ninda ya. Kabar baik? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Masih dikasih kesehatan, perlindungan sampai saat ini. Terima kasih ya Bang Yos ya sudah berkenan hadir di acara kami Podcast Mensendika, dan tentunya Bang Yos masih selalu aktif di relawan ya. Kalau dunia relawan itu bagi saya saya bukan anggap itu profesi, tapi memang itu panggilan hati. Apapun profesi saya, ketika saya mendapatkan profesi baru, dunia relawan saya tidak bakal saya tinggal. Iya Bang Yos, dan Dinda ini nggak asing lagi gitu sama Bang Yos. Kita sudah beberapa kali bertemu, baik itu di talk show, di wawancara, di podcast kali ini juga. Dan sama, tema kita adalah tentang pergerakan relawan di Jepara yang tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Termasuk Bang Yos juga kayaknya nggak pernah henti-hentinya gitu, panggilan hati ini selalu tergerak. Meskipun itu siang, malam, sore, pagi, selalu datang untuk membantu sesama. Nah, di sini seperti apa bisa diceritakan Bang Yos? Iya, jadi prinsipnya kalau relawan itu apa ya, karena memang basicnya adalah panggilan hati. Panggilan hati, kalau masalah panggilan jiwa, keberapa lah yang ke hati. Kita dibutuhkan setiap saat, setiap waktu, jam berapa, tengah malam atau apapun, ketika kita sedang apapun. Bahkan maaf kata ketika saya nggak enak badan, sakit sekalipun, ketika ada panggilan, saya tidak pernah meninggalkan jiwa kerelawanan saya. Ya, karena prinsip saya begini, bukan maksud saya untuk branding diri atau apa ya, saya menonjolkan karena saya pendatang biar dikenal, enggak. Tapi kalau nggak kita, siapa sih yang mau turun seperti ini? Yang kalau yang orang-orang yang terpanggil ya, entah itu terpanggil dengan cara apa, yang pasti saya merasa terpanggil secara hati nurani saya harus membantu sesama. Saya harus mengurai dan meringankan beban sesama yang sekiranya itu jarang ya dunia relawan itu diminati. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang merasa pengen berbagi dengan versi gerakan. Itu saja sih mungkin. Iya. Kelompok mana gitu yang diikuti? Kalau dunia relawan menurut saya selama ini sih nggak ada per kelompok atau A, B, C itu nggak ada ya. Cuma mungkin komunitas apa gitu? Karena dasar atau basic awalnya kita kan punya komunitas nih. Termasuk salah satunya saya adalah pengikut atau anggota organisasi radio Orari. Oh iya. Saya itu ikut Orari dari tidak jauh beda dengan kita dong, media. Ya, kalau Orari memang basicnya kan memang komunikasi ya, membantu sama juga ketika mungkin untuk saat sekarang contoh ketika ada bencana, terus sinyal hilang kan hanya sinyal radio yang bisa kita pergunakan. Betul. Nah, kebetulan di Orari sendiri, Orari itu punya sayap namanya KOR. KOR itu komunikasi and rescue ya. Nah, rescue-nya ini yang saya ambil. Karena kalau saya harus bercuap-cuap terus di radio ngobrol, kayaknya kan kurang tepat juga. Saya harus berbuat dengan komunitas saya apa sih gitu kan. Nah, core-nya ini yang saya ambil. Artinya core itu kan rescue ya, bahasa kepanjangannya komunitas and rescue itu. Kebetulan juga kan bukan hanya dari Orari saja, di Rapi juga ada, terus di berbagai organisasi keagamaan juga hampir semua ada. Bahkan banyak bermunculan organisasi-organisasi yang lain yang mengeluarkan produk relawan. Alhamdulillah di lapangan kita tidak pernah membedakan dari mana, dari siapa, atau dari golongan atau organisasi mana. Ketika kita bergerak, fokusnya satu. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tolong, itulah. Oh gitu ya. Contoh, ketika kita ada bencana alam di mana gitu, longsor atau apa, kita tidak pernah melihat seragam atau baju yang dipakai itu, kita nggak pernah membedakan. Di pergerakan fokus pada satu titik, dan itu satu komando walaupun beda organisasi, karena relawan itu secara ini memang formalnya ada yang mengomando. Di Jepara yang mengomando itu ada dua, ada SAR dan BPBD ya. Oh, SAR dan BPBD ya. Kebetulan relawan ini kedua-dua organisasinya ini atau kedua OPD ini semua dekat, karena semua yang mengerodinir. Saling bekerja sama, saling berkoordinasi. Karena yang mempunyai fasilitas lengkap hanya mereka. Baik. Maaf kata ketika kita di darat, evakuasi di darat, mengevakuasi satu bencana, entah itu longsor atau apa, kita tidak bisa bergerak tanpa BPBD. Karena BPBD
dia selaku OPD di pemerintahan yang bisa mengakses. Contoh ketika kita butuh alat berat, kita kalau secara personal kita nggak bisa. Nggak bisa. Nah, berarti ada yang mengordinir nih, ya, gitu kan. Betul, BPPD tetap harus turun dan harus melakukan asesmen awal memang dari BPPD, baru kita nunggu instruksi dari BPPD tersebut. Oke, baik, baik Bang Yos. Ini di sini tadi sempat Bang Yos sampaikan ada bencana-bencana gitu yang siap ditangani, termasuk juga longsor, ada misalnya banjir, kemudian mungkin juga bisa menuju ke kebakaran atau mungkin kriminalitas dan lain sebagainya bisa ya, termasuk ya. Kemarin-kemarin kita juga sedang mengalami banyak musibah, termasuk juga bencana COVID, pandemi dan lain sebagainya. Itu pasti semua relawan juga bergerak di situ ya? Iya, betul. Iya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik gitu yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Kalau yang menarik dari pergerakan relawan itu sebenarnya apa ya? Nggak ada yang menarik, cuma pengalaman saja yang sedikit beda. Ketika kita bicara bencana, termasuk bencana non alam, itu salah satunya COVID, yang pada akhirnya banyak menimbulkan korban jiwa, dan di mana relawan itu sendiri kita diberi tawaran, intinya bagaimana dengan COVID ini ketika ketika ada orang yang meninggal karena korban COVID ini, kan tidak boleh sembarangan orang yang mengatasi, termasuk orang memandikan jenazahnya, termasuk tata cara menguburkan. Itu semua dari unsur relawan yang bekerja. Saya sendiri selaku relawan dari Orari, mungkin bisa dikatakan saya barisan paling terdepan juga untuk di bencana COVID itu. Contohnya memang dari kami juga ada yang jadi tim pemulasaraan jenazah nih, memandikan. Ada khusus yang memang bisa menguasai di pemulasaraan jenazah. Kalau saya memang basic di lapangan, saya seringnya di wisata 1000 kijing kalau saya, atau ke ini ya, mainnya saya ke kuburan. Ngeri banget bahasanya wisata 1000 kijing. Aduh. Ini wisata baru, wisata baru di para relawan. Ya, wisata baru di di era pandemi ini untuk para relawan. Wisatanya wisata 1000 kijing gitu. Iya. Dan di situ pasti banyak kejadian-kejadian yang ditemui dong. Ya, tentunya pengalaman atau kejadian baik itu secara logika atau di luar logika, sempat kita mengalami. Saya secara pribadi juga mengalami hal yang di luar nalar sebenarnya, pernah beberapa kali, termasuk pernah yang beraromakan orang meninggal itu pasti ada aroma mistis. Aroma mistis salah satunya cara kita penguburan. Mungkin kalau kita sempat nonton film atau sinetron di Indosiar itu ada beberapa yang kita alami juga. Kayak apa itu? Contohnya kayak orang meninggal, kita baru masukkan ke kuburan, yang asalnya kuburan itu kering, ketika mayatnya itu masuk itu air keluar tuh. Jadi seolah-olah kayak sumur, kayak ditumpahin pakai ini. Jadi nyumber airnya itu penuh. Ada air gitu ya? Padahal itu tiba-tiba, padahal nggak ada. Secara tiba-tiba, nah itulah mungkin gambaran. Kalau saya nggak bisa menjustis itu, tapi mungkin kembali karena masalah keyakinan masing-masing, termasuk jenazahnya sendiri, keluarganya sendiri, terus keyakinan juga kita para relawan terkait latar belakang jenazah seperti apa, kita sih nggak mau tahu lah ya, biarlah mereka yang mengalami. Intinya relawan ini bagaimana korban atau mayat COVID ini bisa dengan istilahnya bisa dengan sesuai syarat masuk ke kuburan atau ke liang lahat tersebut. Itu pertama. Yang kedua, mungkin sempat beredar kabar waktu itu dari jumlahan personil itu, dulu kita sebenarnya 15 orang. Pertama itu yang menguburkan timnya itu 15 orang ya. 15 orang, terus di satu malam, kalau nggak salah waktu itu jam 3 saya dapat panggilan, itu di Pecangaan. Kita enjoy aja karena di situ pun juga bukan hanya sekali, sudah mungkin ada 5 atau 6 kali kita melakukan penguburan di situ. Tapi pada yang satu ini beda nih. Bedanya
yang asalnya berseragam itu 15 orang jadi 16 orang. Tambah satu. Ya itu saya sendiri nggak tahu tuh. Itu orang yang mana nambahin itu? orang mana. Intinya Iya. karena ya maaf kata kita memang mainnya main fisik karena kita pegangnya cangkul ya. Karena kan memang kita nguruk saja. Iya. Masukin aja harus kita urukin sebagaimana kita penguburan biasa. Karena mungkin capek dan apa kan kita nggak tahu nih. Dan saya sendiri waktu itu belum ngeh bahwa itu siapa dan karena mana fokusnya gitu. kan saya nyangkul aja enak. Karena nyangkul kan kalau memang bukan asli orang tukang nyangkul ya capek, tetap harus istirahat gantian gitu kan. Saya dengan enjoynya, dengan asiknya, ketika saya udah ngerasa lelah, karena udah kebiasaan, gantian dengan bahasa guyonannya para relawan itu kadang dalam bahasa Jawanya ke bahasa Jawa kasar itu ya kita bicara seenaknya lah kadang. Gantian lah capek dia bilang. Cangkul itu saya taruh biasanya kalau memang itu benar-benar personil kami Langsung tanggap gitu ya. Langsung tanggap, bahkan ketika bilang kita berdiri sedikit aja udah langsung diambil tuh cangkul itu kan. Ini agak aneh. Saya taruh cangkulnya kok nggak diambil-ambil saya bilang. Tapi yang jadi ininya karena mungkin tadi entah itu dari siapa atau sosok ada yang sosok dunia lain. Tiba-tiba setelah saya bicara seperti itu, cangkul saya ambil lagi, bulu kuduk saya berdiri semua. Berdiri semua, saya lirik begini kok agak beda seragamnya. Duh, saya nggak berani naik ke atas. Ini real ya, nyata. Ini real mata kepala saya sendiri dan saya sendiri pelakunya. Saya nggak berani ke atas karena waduh beda nih seragamnya. Karena kalau seragam atau kakinya gimana? Nyampe tanah nggak? Karena kita nggak terlalu fokus ke situ ya. Terlalu fokus terhadap kakinya karena kita belum kita sudah berdiri merinding gitu. Karena kan kalau APD yang kita pakai tuh putihnya kan putih masih bersih nih, masih bersih banget. Saya lirik begini kok beda putihnya, saya bilang apa ini? Putih gimana? Nah, putihnya udah agak rusuh gitu kan, gitu udah agak lusuh. Jadi putih yang udah lama banget lucek gitu. Saya curiga. Tapi saya nggak mau teriak. Saya nggak mau bilang bahwa ada sesuatu karena khawatir kalau saya bilang atau saya bersuara akan bubar. Pekerjaan ini nggak selesai. Pekerjaan relawan yang yang notabene itu tidak ada hubungannya dengan dunia ya, tetapi kok tiba-tiba ada hal-hal seperti itu di luar nalar. Itu pengalaman pertama bagi saya dan itu nyata. Luar biasa. Dan itu real sekali. Kejadian-kejadian yang Bang Yos alami kayak gitu ya, meski baik itu di pemulasaran jenazah atau mungkin di bencana-bencana lain ya. Gimana itu dari respon dari si pemangku kebijakan? Mungkin ada setidaknya gini ya, yang namanya relawan tuh kan nggak semuanya terus kita rela berkorban gitu. Kita juga butuh makan, kita juga butuh biaya hidup dan lain sebagainya. Ada yang ditinggalkan di rumah. Respon kayak gitu gimana? Ya sebetulnya begini, karena dari awal pun saya tadi sudah sedikit saya ulas karena relawan itu memang bukan profesi dan kita sama sekali tidak mengharapkan bayaran. Ketika ada pun yang memberi ya kita terima, tapi kita nggak pernah minta. Oh gitu ya. Salah satunya ketika kita melakukan penguburan COVID itu, alhamdulillah itu sifatnya bukan dari para pemangku kebijakan, tapi daripada korban-korban masyarakat. Iya. Banyak sekali itu dengan notabene nusewu ya, dengan mereka memberikan amplop. Beri uang atau apa. Tapi kalau yang jenis makanan atau rokok, oke kita terima. Tapi yang berbentuk benar-benar uang, kami sama sekali memang tidak pernah menerima itu. Dan memang itu instruksi dari pimpinan BPBD, dari pimpinan organisasi juga sama menginstruksikan jangan sekali-kali menerima karena mereka dalam keadaan susah. Untuk dari pemangku kebijakan sendiri, alhamdulillah lah istilahnya mereka juga tidak tutup mata. Ngerti lah ya. Tahu kebutuhan kita, ngerti dan paham karena relawan juga manusia ya. Iya benar. Punya keluarga, ada yang ditinggalin. Ya nggak polos-polos amat, walaupun tidak sesuai atau tidak sebesar apa yang kita dapatkan ketika kita kerja. Iya, Bang Yos. Dan di sini tetap kita tanda petik dan kita garis bawahi ada kalimat relawan. Nah, ini berarti benar-benar rela untuk berkorban, rela untuk melawan bencana-bencana apapun, membantu sesama. Itulah relawan yang selalu siap 24 jam. Harus sigap kapanpun dibutuhkan. Sekarang
gimana sih kesan-kesan dari Bang Yos sendiri tentang relawan-relawan di Jepara ini, kekompakan mereka dan juga sigapnya mereka seperti apa itu? Jadi kalau saya boleh berkata ya, di Jepara itu saya boleh bilang apa ya istilahnya, pabriknya relawan itu memang di Jepara super. Oh, sampai segitu ya? Betul, karena menurut saya sendiri bukan orang Jepara aslinya nih. Salut Saya orang Jawa Barat, ya. yang notabene penduduknya mungkin juga dibanding Jepara, kota Kabupaten Bogor itu kabupaten terbesar. Tapi ya. pergerakan relawannya sangat luar biasa di Jepara. Ya. Jadi dia entah itu dari organisasi apapun seperti yang saya bilang, masalah kekompakan, masalah apa, masalah jumlahan. Kesan saya untuk di Jepara ini memang relawannya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, dan tidak pernah selama saya jadi relawan terjadi apa atau pernah bersinggungan dengan secara tidak langsung atau katakanlah secara ini kata-kata permusuhan itu tidak ada. Enjoy, asik, seolah-olah justru ini jadi keluarga baru bagi saya. Iya. Karena saya yang notabene yang bukan orang Jepara asli, saya menemukan keluarga yang tidak sedarah dari pergerakan relawan ini. Karena sambutan mereka itu luar biasa. Betul Mbak Dinda. Jadi ketika Nosewu kita pas tidak ada kegiatan, lepas dari kegiatan, entah itu bencana alam, entah apapun, kita kemana dan kita ketemu dengan sama-sama relawan itu, sambutan mereka buat saya itu adalah keluarga saya. Oh iya, bahkan lebih dari keluarga. Lebih dari keluarga. Iya, wow. Itu kesan saya untuk relawan di Jepara. Jepara pabriknya relawan atau gudangnya relawan buat saya di Jepara. Iya, rasa toleransinya mungkin di sini yang keren banget, kekeluargaannya juga, teposlironya juga, empati betul. Sesama itu. Nah, di sini terbukti ya Jepara memang keren dengan relawan-relawannya. Betul. Dan kami sendiri juga menyaksikan itu, termasuk bencana apapun dari relawan itu sigap, meskipun ada dana nggak ada dana, tetap mereka tetap melakukan. Karena pada dasarnya begini sih, saya pribadi, ketika contoh misalkan di lingkungan saya pribadi di lingkungan dekat gitu ada terjadi hal-hal apa, misalkan contoh kebakaran, entah itu gudang atau apa, saya tanpa diminta, tanpa harus diteriakin, Bang ada apa, ketika saya tahu saya tetap akan turun. Terpanggil langsung ya? Saya akan terpanggil langsung. Hati nurani ini. Ya, karena merasa kayak itu, gitu. Otomatis ya. Kalau istilah dunia ini saya udah plug and play. Kalau masalah di situ tuh secara otomatis apa yang saya lihat ya itu saya lakukan. Iya. Kok saya nggak datang? Wah, saya harus datang nih gitu ya. Jadi ada perasaan saya begini. Contoh misalkan ada laka laut nih, kita menemukan mayat di laut terapung gitu kan. Kalau saya nggak ikut turun ke laut, saya bukan senang, justru saya menyesal. Ketika saya nggak ikut turun. Iya. Menyesal dalam arti bukan saya, belum banyak sih yang ngambil, timnya banyak, bukan masalahnya. Tapi karena memang sudah apa ya tadi, ketika kita nggak melakukan pergerakan dan itu ada kejadian, rasa penyesalan itu, dan itu bukan hanya saya, semua relawan mereka nyesel gitu ya. merasa menyesal. Aduh, kenapa ya? Kayak merasa bersalah gitu. Iya, betul. Karena merasa bersalahnya timbul ketika dia tidak melakukan pergerakan itu. Iya, itulah jiwa relawan yang keren dan luar biasa, terutama di Jepara ya, Bang Yos. Terutama di Jepara. Baik, untuk Jepara yang kondisinya sudah maju kayak gini dengan kepemimpinan yang luar biasa keren, dan sebentar lagi juga kita akan ada pemilihan pimpinan yang pasti pesta rakyat besar-besaran gitu. Gimana tanggapan dari Bang Yos sendiri selaku relawan Jepara yang selalu sigap nih, ceritanya selalu sigap dan pernah mengalami hal-hal mistis yang luar biasa. Untuk Jepara sendiri ini gimana tanggapan dari Bang Yos untuk Jepara ke depan? Ya, harapan. Kalau saya sih sebenarnya secara pribadi saya nggak bisa komen terlalu banyak terkait apalagi masalah kepemimpinan, kebijakan, karena ranah sudah lain ya, domainnya sudah beda. Tapi kalau secara relawan ketika nanti menghadapi dan bahkan ketika mungkin ada pergantian kepemimpinan pun, kami para relawan berharapnya kami lebih diperhatikan lagi. Dalam arti Nosewu, bukan diperhatikan kita harus relawan setiap bergerak dikasih makan atau tidak, paling bukan tidak fasilitas yang kita butuhkan itu ada. Atau secara ininya ada perhatian secara apa ya istilahnya khusus, karena relawan
yang bergerak ini basicnya memang bukan komersil ya. Perhatian yang apa ya, contoh begini sih, ketika seorang bapak memperhatikan anaknya, kok anaknya itu rajin, cerdas, pinter gitu kan, otomatis ada perhatian khusus tuh. Nah, ketika ada pemimpin baru di Jepara, ketika kita bicara ke depan, harapan kami seperti itu. Jadi relawan ini diperhatikan lebih saja lah. Dari termasuk segi kebutuhan alat-alat itu. betul, ya. Betul, karena selama ini kadang kekurangan apa ya, alat. Contoh ketika ada kejadian banjir, bahkan kita harus pinjam ke OPD lain, bahkan ke kabupaten lain. Ketika kekurangan salah satu, contoh misalkan perahu karet, ketika ada banjir di Jepara sendiri, perahu karet itu penunjangnya hanya berapa sih? Di tim SAR itu juga terbatas, walaupun setiap saat mereka bisa. Tapi ketika dibutuhkan dengan misalkan contoh kondisi banjirnya yang cukup luas, debitnya yang tinggi, otomatis sarananya juga harus banyak kan. Iya. Nah, sementara kayak contoh yang terakhir kemarin di Dorang itu di Mayong, alhamdulillah juga sih dari kabupaten lain ikut turun dan mereka juga membawa alat. Nah, berarti ada kekurangan. Nah, ini paling tidak para pemangku kebijakan itu, sarana yang dibutuhkan para relawan ini dicukupi. Ya. Kita tidak perlu dibayar kok. Iya. Kita dengan senang hati ketika kita bekerja, sarananya ada. Itu harapan Bang Yos ke depan ya, saya. Kepada pemimpin-pemimpin baru nanti di Jepara. Betul. Mungkin kalau memang sekarang sudah bisa dimulai, tolonglah kami difasilitasi dengan itu. Mungkin dari DPR atau pemangku kebijakan siapa. Relawan kan ada juga masyarakat ini yang kita punya LSM gitu ya. Relawan dan LSM. Apakah itu sama atau beda gitu, Mas? Kalau relawan sama LSM, kalau secara umum tentunya beda jauh lah ya. Oh, beda ya. Beda jauh, tupoksinya juga sudah lain. Kalau relawan itu ya tadi, relawan apa yang saya bilang itu adalah pekerjaan relawan. Tapi kalau LSM itu dari sinonimnya sendiri sudah kelihatan, lembaga swadaya masyarakat. Dan yang notabene LSM itu ya cenderung justru malah yang jadi selalu menyoroti kebijakan atau mengkritisi. Nah, itu LSM setahu saya ya. Tapi kalau relawan mengikuti arus dan relawan tidak pernah ada ceritanya mengkritisi atau apa ya istilahnya, menjadi seorang kontrol, beda, nggak pernah ada. Jadi sangat memang berbeda sekali. Dan apapun itu bentuknya, yang penting intinya adalah kita membantu sesama, begitu kan Bang Yos? Intinya apapun itu, entah itu LSM, entah itu relawan, dan entah itu organisasi apapun, pada dasarnya yuk kita berbuat sesuatu yang baik dan yang berguna untuk yang lain. Gini Bang Yos, untuk Jepara sendiri ini kan beraneka ragam pemikiran, beraneka ragam organisasi, benar seperti kata Bang Yos. Dan Bang Yos ini memilih relawan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ada nggak sih pernah kejadian gitu, relawan itu merasa termanfaatkan oleh oknum-oknum, oleh orang-orang yang sengaja gitu? Seperti apa, bisa diceritakan? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara oknum itu timur, kalau kita bicara ke sana ada timur ya, ada timur itu sudah pasti ada. Dan itu pun saya rasa tidak hanya di Jepara, bahkan di Jepara juga sudah beberapa kali dan sering terjadi. Bang Yos sendiri pernah? Alhamdulillah saya tidak pernah memanfaatkan, tapi kalau dimanfaatkan mungkin nggak tahu, saya sih tidak merasa ya. Tapi karena kita basicnya organisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan saya sendiri kan sebetulnya bukan hanya di Orari, saya juga masuk dalam grup Jepara Rescue yang dikenal dengan JRC. Organisasi itu yang notabene di dalamnya itu kan berbeda pendidikan, berbeda orang, beda kepala, tentunya beda pemikiran. Pasti itu ada. Dan selalu ada yang memanfaatkan, mengatasnamakan, dan mencari untung secara pribadi, itu ada, Mbak Dinda. Iya. Terkadang kita temui di sela-sela kayak gitu ya, Pak? Iya, istilahnya mungkin apa ya, pemanfaatan label wartawan itu memang dijadikan untuk lahan keperluan pribadi ataupun kelompok, itu tetap ada. Tetap ada.
Iya. Karena kalau kita bicara ke situ itu bagian dari adat timur kalau menurut saya. Iya, dan manusia memang pemikirannya berbeda-beda Iya, itu tadi betul, ya. betul. Iya, terkadang ada yang seperti ini, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, Iya. itulah kehidupan. Tapi terlepas dari itu semua, dan alhamdulillah teman-teman tidak pernah terpengaruh walaupun ada yang merasa dimanfaatkan atau yang atau memanfaatkan. Pergerakan kami tetap solid ketika kapan kami dibutuhkan dan di mana ada bencana kami selalu sigap, tanggap, dan kami pasti selalu di depan untuk mengatasi apapun bencananya. Kita tidak pernah tebang pilih masalah kebencanaan ya. Iya, kita memandang seorang relawan itu adalah suatu kegiatan yang benar-benar itu perjuangan dan juga ibadah untuk membantu semua atau sesama umat. Ya, gitu ya Bang Yos ya. Kaitan antara relawan dengan ibadah, sedikit motivasi saja buat generasi muda agar kita semua saling bahu-membahu, punya jiwa semangat dan punya jiwa saling membantu gitu sesama, jiwa sosial yang tinggi. Di sini di Jepara memang sudah keren banget, tetapi untuk generasi muda, penerus-penerus tongkat estafet para relawan, Bang Yos nextnya muda, silakan. Begini Mbak Dinda ya, relawan itu memang tadi bolak-balik saya katakan, relawan itu bukan profesi, dan relawan itu juga tidak pernah memikirkan bayaran, tidak pernah memikirkan salary atau apapun sejenisnya. Bahkan relawan sama sekali kita tidak mengharap belas kasihan dari orang. Nah, pergerakan kami relawan harapannya beginilah. Secara pribadi saja mungkin saya jadi relawan itu ketika kita bicara sosial tentunya ada sangkutannya secara kepercayaan atau secara keyakinan yang kita jalankan. Contoh secara saya pribadi seorang muslim, pergerakan relawan itu bisa dikatakan satu pergerakan ibadah. Harapan saya begini, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan bisa sedikit menutup lah ibadah saya yang memang belum 100% sempurna. Iya. Nah, harapan saya juga anak-anak muda bisa apa ya istilahnya menganalisis apa yang saya katakan tadi. Yang kita kerjakan itu adalah ibadah, dan harapannya memang tadi karena manusia itu kalau kita bicara ibadah, saya belum pernah berjumpa atau ditemukan benar-benar 100% beribadah dengan total, itu kan belum ada, pasti ada kekurangan. Harapan saya selaku relawan, apa yang saya kerjakan dengan panggilan hati dan basicnya sosial, mudah-mudahan akan jadi istilah orang Jawa, celengan besok. Oh iya, tabungan akhirat. Walaupun saya sebenarnya tidak mengharapkan itu pun juga nanti biarlah yang di atas saya dikasih ganjaran atau tidak, terlepas dari itu. Yang penting apa yang saya lakukan mudah-mudahan bisa menjadi amal baik untuk pribadi yang dilakukan saya, ikhlas dan Allah yang tahu. Ya, amin, betul. Semoga jiwa relawan Bang Yos ini ditiru oleh para generasi muda. Harus. Bang Yos muda bermunculan di Jepara ini, amin. Dan semoga Bang Yos juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bang Yos atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.